Assalamualaikum, nama saya Faresya Arifnur Kairani dari kelas 74. Hari ini saya akan membawakan kembali cerita fantasi berjudul Gadis Kerudung Merah dan Serigala. Sumber cerita saya ambil dari Google. Suatu pagi yang cerah di sebuah rumah kecil di hutan lebat, burung-burung bernyanyi mengiringi kegembiraan yang terpancar dari seorang gadis kecil. Rupanya hari ini adalah hari ulang tahun gadis kecil tersebut yang membuatnya tampak begitu ceria dan bersemangat. "Ibu, hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Apa ibu lupa?" tanya gadis kecil tersebut. "Ibu tidak lupa, hari ini kamu berulang tahun. Ibu sudah menyiapkan sebuah hadiah untukmu," jawab sang ibu dengan lembut. "Benarkah? Lalu di mana dia itu disimpan?" tanya si gadis itu yang sudah tak sabar menerima hadiah ulang tahunnya. "Sebentar ya, ibu sudah membuatkan kue untukmu dan nenekmu yang sedang sakit," katanya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, gadis kecil ke kamar. Ternyata di sanalah kado disimpan. "Ayo ikut ibu, ibu sudah menyiapkan kado terindah untukmu di kamar," ajak sang ibu. Dengan rasa penasaran, gadis kecil itu mengikuti ibunya ke kamar. Di sana, ia melihat sebuah bingkisan berwarna merah. Dengan perasaan yang sangat senang, gadis kecil tersebut langsung membuka kadonya. Ternyata isinya adalah sebuah kerudung berwarna merah. Sang ibu sengaja memilih warna merah karena ia tahu warna kesukaan gadis kecilnya adalah merah. "Terima kasih Bu, aku suka kerudung merah ini, akan aku pakai setiap hari," ucap gadis kecil itu sambil memeluk ibunya. Sejak saat itu, si gadis kecil tersebut dijuluki sebagai gadis berkerudung merah. Pada setiap harinya, gadis berkerudung merah diminta tolong oleh sang ibu untuk mengunjungi neneknya yang sedang tidak sehat. "Bawalah sekeranjang kue ini ke nenek ya nak. Tetap berjalan dan jangan berbicara dengan orang asing," ucap sang ibu. "Ya Bu," terdengar jawaban riang dari gadis kecil tersebut. Nenek anak perempuan tersebut tinggal di sisi lain hutan, dan gadis berkerudung merah tersebut berangkat menuju ke tempat neneknya tinggal. Ketika sudah jauh ke dalam hutan, ia mendengar suara gemerisik di belakang yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangan gelap datang untuk berdiri di sampingnya dan suara rendah kasar berbicara. "Mau kemana kau sendiri di hutan, gadis berkerudung merah?" kata Tuan Serigala. "Saya akan mengunjungi nenek saya yang sedang sakit, Tuan Serigala. Dia tinggal di tepi hutan, di sebuah pondok di bawah pohon ek. Anda pasti mengetahuinya," kata gadis berkerudung merah yang melupakan nasihat bijak ibunya untuk tidak berbicara kepada orang asing. "Tidak, kurasa aku tidak mengetahuinya. Namun, kurasa bunga bluebell di sana akan membuat sikat bunga yang indah untuk nenek, bukan?" tanya Serigala. Gadis berkerudung merah yang malang tersebut tidak melihat niat Tuan Serigala yang berencana memakannya dan neneknya. "Anda benar, saya lakukan. Terima kasih Tuan Serigala," kata gadis berkerudung merah sambil menuju ke semak bunga bluebell. Serigala itu diam-diam mundur dan lari ke rumah nenek gadis berkerudung merah. Setelah sampai, ia berseru, berpura-pura menjadi gadis kesayangan neneknya. "Nenek, biarkan aku masuk. Ini aku, gadis berkerudung merah," ujar Tuan Serigala. "Langsung saja kau masuk, aku terlalu lelah," jawab nenek dengan suara serak. Sambil menyelinap masuk, serigala itu mengunci pintu di belakangnya. Segera setelah itu, ia mengunci sang nenek di lemari, mengenakan pakaiannya, menutup tirai, memberikan diri dan menarik selimut menutupi hidung. Sementara itu, gadis berkerudung merah telah memilih beberapa bunga bluebell dan cornflower. Saat ia kembali ke jalan setapak untuk melanjutkan perjalanannya, gadis berkerudung merah melihat beberapa bunga lili di depan. "Aku akan mengambil beberapa untuk ibu. Dia tidak akan keberatan, itu favoritnya," pikir gadis berkerudung merah. Senang dengan bunga yang dipetiknya, gadis berkerudung merah mulai menyadari bahwa ia tersesat. Kemudian, ia bertemu seorang penebang kayu dan bertanya di mana jalannya. Segera ia sampai di rumah neneknya. Gadis berkerudung merah mengetuk pintu. "Biarkan aku masuk, Nek. Ini gadis berkerudung merah, dan aku membawakan kue," panggil gadis berkerudung merah. "Betapa manisnya sayang. Buka gemboknya dan masuklah, dan jangan lupa untuk menutup pintu di belakangmu," suruh serigala jahat. "Nenek, suaramu terdengar aneh. Apa kau flu berat?" tanya gadis berkerudung merah. "Oh, ya sayang, aku terkena flu yang parah," jawab serigala. Gadis berkerudung merah akhirnya meletakkan keranjang dan melihat sekilas wajah serigala yang tertidur di ranjang sang nenek. Namun, ia masih tidak menyadari bahwa itu Tuan Serigala yang mengincarnya. "Astaga, matamu besar sekali, Nenek," kata gadis berkerudung merah sambil meletakkan keranjang di atas meja. "Sekarang sudah lebih baik ketika aku bertemu denganmu," jawab serigala. "Dan betapa besar telingamu," kata gadis berkerudung merah.
sambil berjalan mendekati tempat tidur. "Lebih baik ketika bertemu denganmu, sayangku," kata serigala itu dengan licik. "Astaga, kamu memiliki gigi yang sangat besar, Nenek," seru gadis berkerudung merah dengan suara yang bergetar. "Lebih baik ketika kau akan kumakan," teriak serigala sambil menggeliat keluar dari selimut, kemudian menerkam gadis malang itu ke dalam cengkramannya. Gadis kerudung merah kemudian berteriak minta tolong. Ia kemudian teringat penebang kayu yang membantunya menemukannya jalan. Untungnya, pria itu masih berada di dekat pondok dan segera bergegas ke sana. Ia mendobrak pintu dan memukuli serigala itu hingga pingsan. Kemudian, gadis kerudung merah buru-buru mengeluarkan nenek yang mulai berteriak minta tolong. Mereka berterima kasih kepada penebang kayu yang telah membawa serigala keluar, dan mereka aman dari serigala jahat selamanya. Terima kasih, sekian dari saya.